kita sepakati acuannya masih KD. Gitu ya. Tetap berupa pasangan KD. Ya. Kalau sudah ada pasangan KD, jangan lupa kenali KD itu. Kenali. Bagaimana mengenalinya? Di pasangan KD ini ada yang tersurat pengetahuannya, yaitu bisa dilihat dari kata kerja pertama di KD nomor 3. Ini pengetahuannya. Berikutnya, tersurat itu keterampilan. Bisa dilihat dari nomor 4. Dari kata kerja yang ada di nomor 4. Tapi ingat, kata kerja nomor 3.1, kata kerja nomor 4.1 belum tentu sama. Dalam arti, kalau seperti ini, 4.1, saya pindah ke sini, menyajikan data. Ini namanya keterampilan konkret. Itu ya. Lalu menjelaskan, ini bisa saja disebut keterampilan abstrak. Gitu ya. Nah, keterampilan abstrak itu dikenal dengan pengetahuan. Gitu ya. Semoga tidak bingung. Jadi, kalau ada pasangan KD, kenali KD itu. Muatannya apa saja? Contoh ini memuat pengetahuan. Pengetahuan itu berada pada level berpikir. Menjelaskan ini. Menjelaskan itu bisa saja disebut keterampilan. Tapi keterampilannya abstrak. Keterampilan abstrak itu sama dengan pengetahuan. Saya jelaskan demikian supaya tidak bingung ketika menemukan KD nomor 4 berbunyi menjelaskan. Jadi ada kemungkinan kata menjelaskan itu ditemukan di KD nomor 4. Ada kemungkinan di KD nomor 4 bunyinya itu menganalisis. Seringkali kata menganalisis itu ada di KD nomor 3 karena masih abstrak, itu pengetahuan. Namun jika di KD nomor 4 itu ada kata menganalisis, ada kata menjelaskan, pertanda keterampilannya adalah abstrak. Jadi, adik-adik tertentu, matematika, bahasa Indonesia, mungkin antropologi atau sosiologi gitu ya, itu ada KD yang menggunakan kata kerjanya itu seperti kata kerja di pengetahuan. Itu artinya keterampilannya abstrak. Kalau seperti ini, keterampilannya konkret. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang kalau ibu bapak itu akan menyusun IPK, ya, jalur yang dilalui, kembangkan materinya itu diambil dari materi yang ada di nomor 3. Ini bekalnya untuk menyusun IPK. IPK pengetahuan. Contoh. Materinya adalah permasalahan pada berbagai biologi. Pada berbagai bidang biologi, ini kurang bidang. Yang kedua, materinya itu tingkat organisasi kehidupan. Yang ketiga, metode ilmiah. Yang keempat, prinsip keselamatan kerja. Dan seterusnya. Ini
materi pembelajaran. Itu ya, materi pembelajaran. Jika materi pembelajaran ini ditambah dengan kata kerja operasional, maka itu jadi IPK. Berarti kok mau menyusun IPK, kuncinya jabarkan materi ini menjadi kecil-kecil begini. Yang kecil-kecil ini namanya materi pembelajaran. Materi pokoknya itu besarannya ini. Misalnya materi pokoknya itu adalah ruang lingkup biologi. Ini besarannya. Dirinci, jadilah materi pembelajaran. Masing-masing materi pembelajaran ditambah kata kerja operasional yang setara dengan menjelaskan, jadilah nanti IPK. Tapi jika di KD itu menggunakan kata kerja operasional yang sudah bisa diukur, maka kata kerja ini bisa dipakai di depan kata permasalahan, di depan kata tingkat organisasi, di depan kata metode ilmiah, di depan kata prinsip keselamatan kerja. Jadilah kalimatnya menjelaskan permasalahan pada berbagai objek atau bidang biologi. Menjelaskan tingkat organisasi kehidupan. Menjelaskan metode ilmiah. Menjelaskan prinsip keselamatan kerja. Itulah IPK dari KD nomor 31 ini. Bagaimana? Bisa ditangkap, Kak? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Oke ya. Jadi urusan membuat IPK nomor 3 itu selesai. Caranya seperti ini. Dibawa ke sini. Jadilah IPK pengetahuan. Oke ya. Sekarang yang ini. Kuncinya membuat IPK keterampilan. Lihatlah. Ini keterampilan abstrak atau konkret. Jika keterampilannya itu konkret, maka penuhi KD ini maunya apa? Misalnya, maunya apa itu seringkali saya tanyakan. Ibu Bapak silakan merefleksi kembali pada saat mengajarkan pasangan KD ini, muridnya itu diminta apa? Untuk mengetahui dia mampu menyajikan data. Lalu salah satu guru biologi misalnya, itu menyebutkan, anak-anak saya minta untuk membuat tabel. Tabel tentang apa? Tabel tentang hasil penerapan metode ilmiah terkait permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Jika gurunya demikian, maka nanti IPK-nya itu akan berbunyi membuat tabel hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek, atau langsung begini, membuat tabel hasil percobaan perbedaan pertumbuhan tanaman di tempat terang dan gelap, misalnya begitu. Jadi konkretnya apa? Itulah IPK-nya di KD nomor 4. Jadi berbeda dengan berpikirnya KD pengetahuan. Kok KD pengetahuannya ini dipreteli dulu materinya. Lalu dilihat kemampuan berpikirnya itu apa. Kok itu sudah terukur, gunakan lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau bosan dengan menjelaskan, ambil yang setara. Menjelaskan setara dengan mendeskripsikan. Setara dengan mengelompokkan. Itu silakan. Misalnya, mengelompokkan tingkat organisasi, cocok, itu boleh. Tapi
Jangan mengelompokkan metode ilmiah, nggak cocok. Itu namanya memaksakan kata kerja operasional dengan pengetahuannya. Itu tidak cocok. Begitu caranya. Jadi yang KD nomor 4, realisasinya apa? Anak disuruh apa nanti? Kalau misalnya anak diminta misalnya buat presentasi gitu ya, mempresentasikan PPT, langsung tulis, mempresentasikan PPT hasil penerapan begitu. Ada guru lain, tidak PPT, tapi makalah. Langsung tulis, membuat makalah hasil penerapan, dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan antara siswa satu dengan siswa lain di kelas yang berbeda, guru berbeda, maka akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Karena apa? Guru bisa mengkreasi mengenai realisasi menyajikan data ini. Ada yang diberi pengalaman membuat data, diberi pengalaman membuat tabel, membuat makalah, membuat video, dan sebagainya. Itu tidak apa-apa. Karena yang diminta adalah terampil menyajikan data. Sebentar, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, ada tanggapan. Kalau tidak paham, perlu diulang, perlu dijelaskan lagi, silahkan sampaikan. Silahkan Ibu Bapak. Selamat malam Bu Nini. Berarti, monggo. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nini tadi, seandainya permintaan KD-nya itu kata kerja operasionalnya menjelaskan, berarti levelnya C2. Nah, kalau seperti itu, apakah nanti soal itu harus dibuat pada tahap analisis? Karena selama ini kalau PAS itu minimal tahapannya itu C4, sementara permintaan KD-nya itu menjelaskan. Bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, bagus. Makasih pertanyaannya bagus. Saya kembali ke TP tadi ya. Jadi intinya begini. Yang diutamakan itu penuhi ini dulu. Penuhi KD dulu. Syukur-syukur ditingkatkan kemampuan berpikirnya. Gitu ya. Kenapa ditingkatkan kemampuan berpikir? Supaya anak terlatih bernalar, gitu ya, karena AKM-nya nanti penalaran. Jadi yang tidak diizinkan itu adalah di bawah capaian KD. Yang sangat disarankan itu KD ke atas. Jadi kok misalnya menjelaskan gitu ya, permasalahan pada berbagai bidang atau objek biologi terkait dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, itu menalar, itu tidak apa-apa. Karena itu sudah di atas capaian KD. Yang tidak boleh di sini menyebutkan. Gitu ya. Sebenarnya boleh disampaikan, tapi bukan kaitannya dengan capaian hasil belajar. Tapi itu disampaikan pada saat proses pembelajaran. Gitu ya. Gimana Bu? Bisa dipahami Bu? Bu Rate? Bisa Bu. Oke ya, gitu ya. Oke. Berarti harus di atasnya. Minimal KD. Jadi KD itu kan singkatan ya, kompetensi dasar. Baik, berarti memakai menjelaskan tidak masalah ya, karena permintaan KD-nya menjelaskan, asalkan tidak di bawah level itu. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Yang berikutnya Bu Rate saya tambahi lagi, kata menjelaskan itu belum tentu C2. Iya Bu. Nah, udah paham ya? Paham, bisa dibuat nalar. Supaya tahu seperti apa C-nya itu, apakah itu 2, 3 dan seterusnya, lihatlah kalimat berikutnya. Coba misalnya menjelaskan metode ilmiah, yaitu sudah C2. Gitu ya. Tapi menjelaskan penerapan metode ilmiah dalam proses penemuan Sinovac, vaksin Sinovac, itu penalaran pasti. Nah, gitu ya. Jadi itulah sebabnya kalau Ibu Bapak mengunduh di internet, gitu ya, kata menjelaskan
itu mungkin ditemukan di level berpikir C2, C3, C4 dan seterusnya. Jadi itu yang membedakan ya, C2, C3 dan 4 itu kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya itu namanya pengetahuan. Nah, oke ya. Clear sudah ya Bu Rate? Ampun Bu, matur nuwun. Oke.